warahmatullahi wabarakatuh. Siswa yang hebat, bagaimanakah kondisi kalian pada hari ini? Sehat? Ya, bagus. Jadi untuk memulai materi kita pagi ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Nah, untuk mengabsen kalian jadi Bapak absen dulu kalian melalui WA group. Sudah Bapak lihat semuanya hadir, bagus. Berarti siswa yang hebat, Bapak ucapkan terima kasih. Kita akan membahas materi tentang lembaga ekonomi dari subnya, yaitu lembaga ekonomi dan lembaga sosial. Sebelum kita masuk ke materi yang baru ini, Bapak akan mengulas kembali tentang materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Apakah kalian masih ingat? Ya, bagus. Jadi kalian betul-betul siswa yang hebat, ya, yang masih bisa mengikuti materi dan mengulangi materi minggu kemarin. Ya, jadi untuk materi ini Bapak akan menayangkan beberapa video, boleh kalian amati. Setelah kalian nanti amati video ini, nanti akan kalian bisa menanggapi, ya kan? Apa ini video apa ini? Ya, silakan videonya, boleh kalian amati. Saudara, yang juga jadi sorotan adalah hari ini adalah hari terakhir dari masa jabatan anggota DPR RI periode 2014-2019. Di hari terakhir masa jabatannya, DPR menggelar sidang paripurna penutupan masa bakti. Sidang paripurna terakhir DPR periode ini sedianya dimulai pada pukul 10 pagi tadi. Masa jabatan mereka berakhir hari ini karena anggota DPR terpilih periode berikutnya atau 2019-2024 akan dilantik pada hari Selasa 1 Oktober 2019. Sidang paripurna DPR hari ini diperkirakan akan diwarnai oleh aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR hingga polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Sudah, jadi video ini sudah kelihatan oleh kalian, dan kalian nanti akan bisa mengamati ini video apa. Tolong Muhammad Akbar. Iya. Deswanti. Iya. Jadi dua pendapat tadi dari siswa yang hebat. Ini sudah bisa, ini kelihatan ini adalah video tentang lembaga sosial. Jadi materi kita ini adalah ekonomi dan lembaga sosial. Jadi Bapak cuma menayangkan satu video. Jadi dari video ini kalian sudah bisa memahami ini video apa dan apa materinya. Jadi sudah dijawab oleh teman kalian Muhammad Akbar bahwa video ini adalah video tentang lembaga sosial. Jadi jelas kelihatan di sini. Dan selanjutnya kita dari video ini, dari lembaga-lembaga yang dua ini ada fungsi-fungsi, fungsi dan tujuan. Jadi kita lihat dulu pengertiannya. Ada dua pengertian di sini, yaitu pengertian lembaga sosial dan ekonomi dan politik. Lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan manusia dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jadi yang ekonomi ini adalah lembaga yang mengatur tentang kebutuhan hidup manusia untuk kebutuhan sehari-hari itu mencapai suatu bentuk kesejahteraan. Sedangkan pengertian daripada lembaga politik yaitu berasal dari kata Yunani. Ini asal katanya. Ada yang polis berarti kota. Sedangkan kemudian negara berkembang menjadi politikus yang berarti warga negara. Jadi lembaga politik itu merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat. Sudah, itulah salah satu pengertian daripada dua lembaga tersebut. Selanjutnya dari dua lembaga ini nanti akan ada fungsinya. Fungsi pertama, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberi pedoman untuk melakukan pelaksanaan barang. Jadi kita lihat dulu fungsi pertama tentang pangan. Jadi lembaga ekonomi ini suatu lembaga yang mengatur tentang pangan atau kebutuhan manusia. Sedangkan fungsi kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang. Jadi yang asalnya ada penukaran barang, mungkin kalian sudah tahu terjadinya jual beli di pasar itu terjadi antara penjual dan pembeli. Nah, itu namanya
suatu lembaga yang mengaturnya adalah lembaga ekonomi, dan ini fungsi-fungsi yang lain. Nah, jadi daripada fungsi ini ada yang bertanya, ya, pertanyaannya tentang bank itu bagaimana Pak? Ya, itu pertanyaan daripada Repo pertanyaannya yang cukup bagus. Bank itu salah satu contoh daripada lembaga lembaga ekonomi, karena bank itu merupakan lembaga yang mengatur tentang keuangan negara dan keuangan suatu daerah. Itu salah satu fungsi dari lembaga ekonomi. Jadi di sini ada beberapa lembaga fungsi daripada lembaga ekonomi. Selanjutnya adalah fungsi lembaga politik. Jadi yang politik itu kalian tahu kan, politik itu suatu lembaga yang mengatur tentang ketatanegaraan suatu negara. Jadi Bapak contohkan misalnya anggota DPR itu dikatakan suatu lembaga politik, atau partai-partai lain itu namanya adalah lembaga politik. Dan ini ada fungsinya, memiliki fungsi merencanakan, melaksanakan pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ini contohnya pengadaan, distribusi. Jadi dengan adanya lembaga sosial ini, roda pemerintahan suatu negara itu akan jalan. Itulah satu fungsi daripada lembaga politik. Nah, jadi paham kalian siswa yang hebat? Ya, Bapak menginginkan begitu. Jadi siswa itu selalu menanggapi dan mengadakan suatu pertanyaan. Bagaimana pertanyaan daripada Wiwinawati? Ya, Wiwinawati bisa ya menanggapi yang lainnya. Di pertanyaan daripada Wiwinawati suatu pertanyaan yang cukup bagus. Dan selanjutnya nah ini pengaruhnya. Jadi ada pengaruhnya daripada lembaga ekonomi dan lembaga politik ini, memberi pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, contoh antara lain pengadaan dan distribusi pangan, sandang papan dan pendidikan. Jadi sudah bisa kita ambil suatu bentuk kesimpulannya bahwa dua lembaga ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu lembaga ekonomi maupun lembaga politik. Dua lembaga ini. Ya, jadi sudah bisa kita simpulkan ya materi kita pada pagi ini. Ya. Nah, jadi selesai materi ini nanti yang akan kalian linknya untuk menambah wawasan kalian pada materi ini. Kalian bisa akses ini linknya. Dan selanjutnya, siswa yang hebat, materi sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi sekedar untuk mengukur kemampuan siswa yang hebat, ini ada satu bentuk tugas. Ya, tugas kali ini nanti kita bentuk kelompok-kelompoknya, ya, pertemuannya, kelompoknya. Jadi ada petunjuk nanti dalam pelaksanaan tugas. Nah, ini bentuk soalnya. Sudah jelas? Di belakang jelas? Ya, bagus, ini jelas. Jadi siswa yang betul-betul Bapak ini begini. Nah, kalian punya antusias dan semangat untuk mengikuti materi kita pada pagi ini. Ini tugas kalian. Nanti ini yang nanti kalian presentasikan di depan kelas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jadi ada pula ini bentuk evaluasi. Nah, ini medianya. Media. Nah, ini Bapak tentukan, ini gambarnya mungkin jelek kelihatannya, tapi manfaatnya cukup bagus. Nih. Ya. Nah, ini jadwal kita melakukan suatu bentuk evaluasi soal-soalnya. Ini kalian kerjakan dengan waktu, Bapak kasih dengan waktu 10 menit. Nah, nanti kalian share langsung kepada WA group. Ini soal-soalnya bentuk objektif. Bapak ingin bertanya kepada siswa yang hebat, apakah kalian senang mengikuti materi kita pada pagi ini dengan bentuk videonya? Ya, bagaimana menurut si Pak Aprizal? Wah, senang ya, terima kasih. Memang Aprizal memang siswa yang betul-betul begini. Ini coba lihat Bapak begini, Aprizal. Bapak akui, salut Bapak kepada Aprizal. Mudah-mudahan Aprizal ini menjadi generasi penerus bangsa. Ya, jadi untuk itu bagus. Jadi Bapak, untuk pertemuan kita pagi ini, ya Bapak minta kepada kalian
selanjutnya kalian ulas kembali materi-materi kita untuk minggu depan. Akhir kata, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.